Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Rifai Irfan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tips kepenulisan. Kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang bertanya, Mas Rifai, gimana sih caranya supaya naskah kita bisa diterima oleh penerbit nasional, oleh penerbit mayor, penerbit besar, supaya bisa beredar di toko-toko buku besar di Indonesia, di Gramedia, di Togamas, se-Indonesia gitu ya. Pertanyaan itu mungkin hadir dari teman-teman penulis. Sebenarnya mereka sudah menulis, tetapi awalnya mungkin diterbitkan oleh penerbit self-publishing atau indie publishing. Akhirnya mereka jenuh nih, kok dari dulu nulis-nulis sendiri, terbit-terbitkan sendiri. Lalu gimana sih caranya? Ada nggak tips supaya penerbit itu tertarik dengan naskah kita? Atau ini hadir juga dari teman-teman yang mungkin sering banget ngirim naskah ke penerbit besar, tapi ujung-ujungnya berakhir dengan penolakan misalnya. Maka mudah-mudahan beberapa tips ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi jawaban ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi, bisa jadi jawaban ini bisa berbeda dengan pengalaman teman-teman penulis yang lain. Tapi ini berasal dari pengalaman saya pribadi selama 10 tahun menulis ini. Inilah yang saya rasakan bahwa yang pertama, penerbit itu adalah sebuah perusahaan, sebuah industri yang orientasinya tentu saja adalah profit. Jadi profit oriented. Mereka sebuah industri yang target utamanya tentu saja adalah gimana caranya agar produk yang mereka hasilkan bisa diterima oleh pasar, dan minimal jangan sampai cuma balik modal doang. Harus ada laba, harus ada keuntungan. Jadi kebanyakan seperti itu, meskipun ada beberapa penerbit yang target utamanya atau tujuan utamanya, orientasi utamanya bukan finansial, bukan laba. Misalnya penerbit-penerbit idealis, penerbit-penerbit yang memang tujuannya untuk menebarkan ide-ide yang sesuai dengan idealisme mereka. Tapi sebagian besar, penerbit itu adalah sebuah industri, sebuah perusahaan yang target utamanya adalah menghasilkan produk yang menghasilkan laba. Maka kalau tujuan utamanya adalah menghasilkan laba, maka cara terbaik untuk bisa diterima oleh penerbit adalah meyakinkan penerbit itu bahwa naskah yang kita tuliskan bisa diterima oleh pasar, bisa diserap oleh sebanyak mungkin pembaca. Buku yang kita tuliskan nantinya, kita yakinkan ke penerbit nih, bahwa buku yang kita tuliskan ini nantinya insya Allah akan laku terjual beberapa ribu eksemplar, sehingga paling enggak mereka nggak hanya balik modal, tetapi menghasilkan laba dari buku yang mereka terbitkan. Karena jujur saja, penerbit itu untuk menerbitkan satu buah buku saja, satu judul saja, itu butuh banyak sekali dana, banyak sekali biaya, banyak sekali tenaga. Maka mereka nggak mungkin nih, mereka merelakan banyak sekali biaya, banyak sekali dana yang nantinya habis sia-sia, bakar-bakar uang lah. Nggak mungkin mereka merelakan itu. Maka mereka sangat selektif untuk menilai naskah yang kita kirimkan. Mereka akan memfilter, nggak semua naskah mereka terbitkan, hanya naskah-naskah yang memang diterima oleh pasar atau memiliki target pembaca yang jelas. Maka tips pertama adalah yakinkan penerbit, yakinkan editor bahwa naskah yang kita tuliskan ini akan diserap oleh banyak sekali pembaca nantinya. Ketika kita berhasil meyakinkan penerbit, ketika kita berhasil yakinkan editor yang tugasnya untuk menyeleksi naskah, maka saat itu tugas kita udah selesai nih. Sudah selesai, karena dengan meyakinkan bahwa naskah kita akan diserap oleh pasar, insya Allah mudah-mudahan sudah 95% akan diterima lah ya. Sisanya tinggal naskah kita itu sebaik apa, sebagus apa, dari isinya baru mereka akan reviewnya, seperti itu. Itu yang pertama, yakinkan penerbit terlebih dahulu. Kemudian tips kedua yang saya rasakan adalah karena penerbit itu yang tugasnya untuk menyeleksi naskah dari penulis itu adalah editor-editor tertentu yang menentukan naskah ini masuk atau enggak, maka usahakan untuk mengenal mereka, belajar dari mereka. Karena apa? Karena ketika kita sudah berkenalan secara personal dengan mereka, mudah-mudahan proses penerbitan itu bisa lebih mudah. Karena kita nggak hanya berhubungan secara formalitas saja, kita nggak hanya berhubungan dengan antara penulis dan penerbit, ini ada jarak ini. Nah, gimana caranya agar jarak itu bisa minimalkan adalah dengan cara berkenalan secara personal.
berkenalan dengan persoalan dengan mereka. Dari sana kita bisa banyak belajar. Meskipun naskah kita awalnya ditolak, tetapi nggak ada salahnya kita berkenalan dengan mereka, karena ketika naskah kita ditolak, kita akan mendapatkan jawaban atau pembelajaran apa sih alasan penolakan naskah itu, apa sih kira-kira kekurangan naskah kita, kira-kira apa yang perlu kita benahi, kita revisi, ya, untuk nantinya kita jadikan sebagai media atau sarana perbaikan bagi tulisan-tulisan kedepannya, ya. Jadi yang pertama tadi, usahakan kita meyakinkan penerbit bahwa naskah kita ini diterima oleh pasar. Yang kedua, usahakan mengenal editor atau tim yang menyeleksi naskah itu secara personal. Dari sana kita nantinya insya Allah akan banyak belajar. Kemudian tips berikutnya, gimana caranya agar kita diterima oleh penerbit, naskah kita diterima oleh penerbit besar? Salah satunya adalah meyakinkan penerbit bahwa ini bukan buku pertama kita. Artinya apa? Penerbit itu kebanyakan sangat selektif kalau menilai naskah dari penulis pemula. Sementara ketika sudah mendapatkan naskah dari penulis senior atau ini bukan naskah pertama, jadi mudah-mudahan gak banyak celah di naskah ini. Ketika penerbit berpikir seperti itu, paling tidak kita sudah punya harapan bahwa karena ini bukan dari penulis pemula, maka mudah-mudahan naskah kita bukan naskah yang salah-salah nih, bukan naskah hasil proses pembelajaran awal nih, karena ada pengalaman yang sudah kita lakukan di proses kepenulisan buku-buku sebelumnya. Lalu gimana trik supaya buku yang kita kirimkan ke penerbit itu seolah-olah bukan buku pertama? Salah satunya adalah ya udah terbitkan aja secara indie terlebih dahulu. Dari sana kita bisa memasukkan hal itu dalam profil penulis kita. Misalnya sebelumnya sudah pernah menulis buku A, B, C, D dan seterusnya, dan naskah yang kita kirimkan ke penerbit besar tersebut adalah buku kita yang kesekian. Nah, mudah-mudahan dengan itu penerbit bisa yakin dengan naskah kita. Oh, ternyata ini sudah penulis berpengalaman nih, bukan penulis awal. Mudah-mudahan dengan itu penerbit akan menerima naskah kita. Nah, itu ya 3 tips yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan naskah kita dipertimbangkan oleh penerbit dengan melakukan 3 tips tersebut. Itu saja terlebih dahulu dari saya. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.